Selamat datang di channel Action Movies. Kembali lagi bersama saya Arka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Homefront. Film bermula dengan aksi penggerebekan di sebuah bar, di mana bar tersebut merupakan tempat produksi banyak narkoba, dan pengelolanya adalah geng motor berbahaya yang dikenal dengan nama Outcast. Geng ini dipimpin oleh seorang pria bernama Danny, dan juga putranya yang bernama Jojo, ikut mendampinginya. Di sana juga ada rekan mereka, dan sekaligus orang kepercayaan Danny yang bernama Dalton. Dalton sebenarnya adalah seorang agen khusus yang sedang menyamar, dan identitas aslinya bernama Phil Broker. Kemudian, Danny dan Jojo berusaha kabur dengan mengendarai sebuah mobil. Setelah Broker menghentikan mobil yang dikendarai Danny, Broker pun langsung mengamankan Danny. Sementara Jojo yang menunjukkan tanda-tanda perlawanan langsung ditembak mati oleh para polisi di sana. Melihat putranya mati seperti itu, Danny menjadi sangat murka dan bersumpah akan membalas semua perbuatan Broker suatu saat nanti. Setelah itu, Broker merasa begitu kesal dengan apa yang sudah menimpa Jojo, karena selama penyamarannya, Broker sudah menganggap Jojo sebagai temannya sendiri. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya tersebut. Dua tahun kemudian di suatu sekolah, kita diperlihatkan dengan seorang anak perempuan yang bernama Maddie. Dia adalah anak satu-satunya dari Broker. Lalu, muncul anak laki-laki besar yang bernama Teddy. Tanpa diduga, Maddie langsung memukulnya hingga Teddy tersungkur. Di sisi lain, Broker sedang memperbaiki tangga di rumahnya bersama dengan temannya yang bernama Tido. Perlu diketahui, Broker ternyata baru saja pindah ke tempat ini, sebuah kota kecil bernama Reville. Tidak lama kemudian, pihak sekolah menghubunginya dan memberitahu telah terjadi suatu masalah dengan putrinya. Lalu Broker pun segera pergi ke sekolah untuk menjemputnya. Sesampainya di sana, Broker bertemu dengan orang tuanya Teddy. Mereka berdua bernama Casey dan sang ayah bernama Chloe. Di sini mereka sempat adu mulut dengan Broker karena tidak terima anaknya sudah dipukul oleh Maddie. Setelah itu, Broker menemui Maddie yang sedang berada di ruang kelas. Di situ, ada seorang wanita yang bernama Susan sedang menemani Maddie. Susan merupakan ahli psikolog di sekolah tersebut, dan dia menceritakan semuanya kepada Broker. Akan tetapi, Broker tidak memarahi Maddie. Dia tahu bahwa putrinya itu tidak bersalah sama sekali, dan hanya mencoba untuk membela diri. Broker juga menceritakan kepada Susan bahwa ibunya, Maddie, sudah meninggal sekitar 1 tahun yang lalu karena menderita penyakit. Kemudian mereka pun bergegas untuk pulang. Setibanya di parkiran mobil, Casey yang masih tidak terima lagi-lagi mengacaukan keadaan. Dia menyuruh suaminya untuk memberi pelajaran kepada Broker. Di situ, tampak seorang sheriff yang bernama Gate menyaksikan dan tidak menanggapinya dengan serius. Akan tetapi, tindakan dari Broker cukup berlebihan, sehingga memancing perhatian guru-guru yang ada di sana. Di lain tempat, tampak sekelompok remaja yang sedang berpesta narkoba. Lalu mereka pun didatangi oleh seorang pria dengan membawa pemukul bola baseball. Pria ini bernama Gita. Dia adalah seorang bandar narkoba di daerah tersebut dan juga sekaligus saudara dari Casey. Setelah memberi pelajaran kepada para remaja tersebut, Gator pun menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Saat tiba di rumahnya, Gator bertemu Casey yang sudah menunggunya. Casey sengaja datang untuk bertemu dengan maksud meminta Gator agar mau mengancam dan menakut-nakuti Broker supaya bisa memberinya pelajaran. Selain itu, dia juga meminta sebuah obat untuk mengatasi sakit perutnya. Sepertinya obat tersebut adalah narkoba, hasil racikan Gator sendiri, dan Casey sudah kecanduan mengkonsumsi obat terlarang tersebut. Keesokan harinya, saat mengantar Maddie ke sekolah, Broker bertemu dengan Susan. Rencananya dia ingin mengadakan pesta ulang tahun putrinya bersama dengan teman-teman sekolahnya. Maka dari itu, Broker meminta bantuan Susan
untuk menangani hal tersebut. Di situ Susan pun memberitahu sesuatu kepada broker bersangkutan dengan kejadian kemarin. Susan mengatakan kalau orang-orang di sekitar sini suka membicarakan hal-hal yang tidak penting, termasuk kejadian kemarin yang menyebar dengan cepat, dan orang-orang mulai meragukan dirinya. Jadi sebaiknya broker harus segera menyelesaikan masalah ini, selagi masalah ini baru terjadi kemarin. Kemudian broker mendatangi Klum ke tempat kerjanya. Broker mendatanginya dengan maksud untuk meminta maaf atas perihal kejadian kemarin. Walaupun Klum sudah dibantingnya dengan cukup keras, tetapi di hati kecilnya masih bersedia untuk memaafkannya. Setelah itu, saat broker sedang mengisi bensin pada mobilnya, tiba-tiba datang dua orang pria yang merupakan anak buahnya Gitter. Lalu mereka memaksa broker untuk memberikan pompa bensinnya. Namun, broker menolaknya karena dia belum selesai menggunakannya. Salah satu dari mereka malah melontarkan kata-kata intimidasi yang membuat broker emosi dan langsung menghajar mereka berdua. Di tempat lain, saat Gator sedang meracik narkoba, dia pun ditelepon oleh anak buahnya yang mengabarkan kalau mereka gagal memberikan pelajaran terhadap broker. Mendengar hal tersebut seketika emosi Gator langsung memuncak dan memutuskan untuk mengurus masalah ini sendiri. Kembali ke broker yang sedang dalam perjalanan, pulang bersama Maddie. Tiba-tiba, dia diberi kode oleh Sheriff Gator untuk menepikan mobilnya. Gator mendapatkan laporan bahwa broker baru saja menghajar dua orang di tempat pengisian bahan bakar. Walaupun tidak ada yang menuntut, Gator memperingatkannya untuk tidak membuat kekacauan kembali. Sesampainya di rumah, mereka berdua berbincang-bincang sambil berkuda di pekarangan rumah. Tanpa mereka sadari, ia terdatang ke rumah mereka dan langsung membocorkan ban mobilnya broker. Tidak hanya itu, ketika menyusup di dalam rumah broker, Gitter mengambil boneka kelinci milik Maddie. Lalu dia menemukan berkas pribadi broker, sewaktu masih menjadi polisi dulu. Kemudian dia juga mengambil kucing hitam peliharaannya Maddie. Malam harinya, Maddie mencari kucingnya yang hilang, dan juga boneka kelincinya. Karena malam semakin larut, maka brokerlah yang akan mencarinya di luar. Namun broker mendapati ban mobilnya yang sudah bocor, dilubangi oleh seseorang. Tidak hanya itu, dia juga menemukan kepala boneka kelincinya Maddie menancap di sebuah batang pohon. Hal tersebut cukup membuatnya sedikit resah, dan juga khawatir akan teror dari seseorang. Di sisi lain, Gator sedang mengecek data pribadinya broker. Dia sedikit terkejut ketika mengetahui sebuah fakta, bahwa broker pernah menyamar sebagai anggota geng motor Outcast ketika itu. Gator pun teringat kalau brokerlah yang membuat Jojo, anak dari Danny ketua gangster tersebut, terbunuh. Pada saat itu, kemudian dia menelepon teman wanitanya yang mengenali Danny. Wanita ini bernama Cheryl. Gator meminta Cheryl untuk datang ke tempatnya besok pagi. Keesokan paginya, Cheryl telah tiba di sana. Ternyata, Gator memiliki sebuah rencana untuk menyerahkan broker kepada Danny, karena dia tahu bahwa Danny masih memiliki dendam pribadi kepada broker. Sebagai gantinya, Gator ingin menjalin hubungan bisnis dengan Danny sebagai jalan untuk memperluas pemasaran narkoba hasil produksinya sendiri. Oleh karena itu, dia menyerahkan broker sebagai hadiah untuk ditukarkan dengan bisnis tersebut. Gator pun mengatakan, hal yang pertama harus dilakukan Cheryl adalah menemui pengacara Danny terlebih dahulu. Lalu Gator menyerahkan semua data pribadi milik broker kepada Cheryl. Di sisi lain, broker kembali datang ke tempat kerjanya Chloe. Broker menanyakan mengenai kejadian tadi malam kepada Klum, yang mana hal tersebut tidak diketahui oleh Klum sama sekali. Akan tetapi, broker tetap memperingatkannya untuk tidak menambah masalah lagi, dan memintanya untuk mengembalikan kucing hitam milik anaknya hari ini juga. Sesampainya di rumah, broker memberikan boneka kelinci yang baru untuk Maddie, dengan harapan Maddie bisa tidur dengan nyenyak kembali. I want you to look at something. Sementara di sisi lain, Cheryl menemui pengacara Danny dan menyerahkan berkas milik broker kepadanya. Kemudian pengacara itu langsung datang ke penjara, tempat di mana Danny ditahan. Di sana Danny pun
meminta pengacara itu untuk segera menghabisi pengkhianat tersebut. Tell me, you know what this shit does. Keesokan paginya, saat broker mengantar Maddie ke sekolah, di sana mereka berdua bertemu dengan Casey dan juga Teddy. Sebagai permintaan maaf, Maddie mengundang Teddy untuk menghadiri acara ulang tahunnya yang akan diadakan di rumahnya. Broker juga meminta maaf kepada Casey dan dia mengajaknya untuk berdamai. Yeah. So does kid? By the way, that's old news. People around here don't shake and make up. Ketika di rumahnya, broker sedang berbincang dengan Tedo sembari menurunkan papan. Di situ Tedo memberitahunya mengenai teror yang broker alami kalau pelakunya bukanlah klon. Kemungkinan pelakunya adalah saudara dari istrinya, yang tidak lain adalah Gitar. Tedo pun mengatakan kalau Gitar tinggal di pinggiran sungai Reveal dan dia memproduksi banyak narkoba. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Sheriff Gat dan Gator sudah lama bekerja sama, yang mana Gator adalah seorang informan bagi Gati. Oleh karena itu, Gati tidak begitu peduli dengan apa yang sudah dilakukan Gator dan tidak menanyakan atas produksi barang haram tersebut. Hari pun berganti ketika pesta ulang tahun Maddie dilaksanakan. Terlihat di sana, ramai dengan teman-teman Maddie, serta para orang tuanya. Sementara di sisi lain, sekelompok geng motor podcast sudah sampai di kafe tempat Cheryl bekerja. Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang pria yang bernama Cyrus, seorang pembunuh kejam, berdarah dingin yang tidak pandang bulu dalam membunuh. Tanpa banyak basa-basi, Cyrus menanyakan lokasi di mana broker berada. Tetapi Cheryl meminta sebuah imbalan, yaitu dia ingin menjalin hubungan bisnis dengan mereka. Namun hal tersebut malah membuat Cyrus murka dan memaksa Cheryl untuk memberitahunya. Cheryl? Huh? Partner, perfect location. Malam harinya, Gator pun mendatangi rumah Casey. Dia mengatakan kepada Casey bahwa masalah broker sudah dia atasi. Dan Gator juga memberitahu kepada Casey untuk menjauhi broker. Kemudian, Casey meminta pada Gator untuk memberikannya narkoba. Tetapi, Gator tidak memberikannya karena dia tidak membawa narkoba. Itu, di lain tempat, saat broker tidur, dia ditelepon oleh seseorang yang merupakan rekan lamanya. Sewaktu di kepolisian dulu, ternyata, broker meminta rekannya untuk memeriksa catatan kriminal milik Gator. Dia mengatakan bahwa Gator pernah ditangkap beberapa kali tetapi tidak pernah dipenjara. Akan tetapi, rekannya tersebut menemukan sesuatu yang lain, yaitu teman wanitanya. Gator yang tidak lain adalah Cheryl. Faktanya Cheryl pernah berhubungan bisnis dengan Danny. Nice one. Keesokan harinya, broker datang ke tempat di mana Gator terbiasa sarapan. Reduced, young man. Keep it there. It's the most important thing. Problems. Okay. Broker, yang sudah mulai paham dengan situasi yang akan terjadi, dia pun memperingatkannya bahwa siapapun yang akan datang ke rumahnya pada malam ini, maka mereka akan berhadapan langsung dengan dirinya. Setelah broker keluar dari tempat itu, dia mendapat kiriman berkas foto steril dari rekannya. Kemudian broker mendatangi tempat kediaman Gator untuk menelusuri lokasi tersebut. Setibanya di sana, broker menemukan room yang berisi sesuatu. Sepertinya itu bahan untuk membuat narkoba. Lalu dia mensabotage ruangan tersebut dengan mengisi bensin ke sebuah bohlam lampu. Dan juga dia meletakkan beberapa kaleng bensin di atas tempat penyimpanan narkoba tersebut. Jadi ketika lampu di ruangan tersebut menyala, otomatis sisi ruangan tersebut langsung terbakar dan akan memicu sebuah ledakan yang cukup besar. Saat broker hendak pergi, dia menemukan kucing hitam peliharaan Maddie. Di waktu yang bersamaan, salah satu anak buahnya, Gator langsung menodongkan senjata di belakangnya. Hey, broker. Di situ, mereka pula menyiksanya dengan memukul dan memasukkan kepalanya ke dalam air berkali-kali, hingga akhirnya broker bisa melawan balik dan segera menghajar mereka semua. Get home.
Di sisi lain, kelompok Kirus serta anak buahnya sudah sampai di tempat Gather. Gather pun cukup terkejut karena Cirrus membawa orang-orang yang cukup banyak hanya untuk mengurus broker seorang diri. Dalam aksi tersebut, Gather memilih untuk tidak ikut karena dia merupakan orang pertama yang pasti akan dicurigai dan sebagai gantinya, Cirrus membawa Cheryl sebagai penunjuk jalan. Singkat cerita, hari pun mulai gelap. Kirus dan kelompoknya telah tiba di pekarangan rumah broker dan langsung mendekati rumahnya. Kemudian dia mendengar suara dari kandang kuda dan menyuruh salah satu anak buahnya untuk memeriksanya. Setelah anak buah Cirrus tiba di kandang kuda, tanpa dia sadari dari dalam kandang kosong, tiba-tiba Tedo langsung menghajarnya. Sangat pedas. Setelah itu, Tido membunyikan klakson sebagai tanda isyarat untuk memberitahu broker. Namun tidak lama setelah itu, Tedo ditembak oleh kelompok Kirus. Sementara broker mengamankan Medi di lantai bawah dan menyuruhnya untuk menelepon polisi. Kemudian dia mengeluarkan senjata andalannya dan lalu memulai perang dengan kelompok Kirus di sana. Ketika Medi hendak menelepon polisi, dia dikejutkan dengan suara tembakan yang begitu keras dan membuatnya berteriak, sehingga dia diketahui oleh salah satu anak buah Cyrus yang langsung mengejarnya. Di sana, broker pun melihat Medi berlari keluar yang membuatnya panik dan harus mengejarnya. Cheryl yang berada di perahu, dia pun menghubungi Gather untuk memberitahunya bahwa keadaan di sini sudah mulai kacau. Saat anak buah Cheryl hendak ingin menembak Medi, dengan cepat, broker menembak pria itu tepat di kepalanya. Tidak lama setelah itu, Cirrus pun datang dan mengajak broker untuk berduel hingga salah satu dari mereka tewas. Cheryl yang melihat Medi berlari menuju ke perahu. Dia pun memanggilnya kemudian membawanya pergi dari sana. Sedangkan broker yang baru saja tiba langsung mengejarnya. Namun sayangnya Cheryl sudah melaju dengan sangat cepat. Kemudian broker kembali lagi ke rumahnya. Di sana, tampak para polisi yang baru saja berdatangan. Terlihat juga Tedu. Fucking rednecks. Tidak lama kemudian, Medi menghubunginya melalui radio dari mobil Sheriff yang ternyata masih hidup dan mendapatkan luka cukup serius. Medi pun menyebutkan ciri-ciri wanita yang menculiknya. The landmark, anything? Female driver center console. Lalu Medi menghubungi kembali melalui ponsel dan mengatakan kalau dia berhenti di suatu tempat yang memiliki kipas besar di dalamnya. Broker pun mengingatnya kalau tempat tersebut adalah tempat Gather. Kemudian broker langsung menuju tempat itu. Sementara Gather sudah sampai di sana, dia sama sekali tidak menduga semua akan menjadi seperti ini. Ditambah lagi, Cheryl melakukan suatu tindakan yang bodoh karena dia membawa Medi ke tempat Gather yang merupakan salah satu saksi penyerangan tersebut. Gator! Don't what, bitch? The only fucking chance you had me! You brought a fucking witness here? Tanpa diduga, Casey dan Jimmy juga datang ke tempatnya. Gather pun menyuruh Cheryl untuk menyembunyikan Medi. Namun saat Gather sedang berbicara dengan Casey, Medi berteriak dan hal itu diketahui oleh Casey. Lalu Casey langsung menyalakan semua lampu yang ada di sana dan tempat tersebut langsung meledak. Hal tersebut membuat Gather semakin murka. Lalu Gather merebut Medi yang akan dibawa oleh Casey. Namun tiba-tiba, Gather melepaskan sebuah tembakan dan tepat mengenai di bagian perutnya Casey. Just stay here! I'm warning you! Di saat yang sama, broker sudah tiba di tempat itu. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Tell the operator of the Intercoastal Bridge. Apesnya
mobil yang dikendarai Broker menabrak sebuah pagar jembatan hingga membuatnya terguling. Lalu Gather hendak menembak Broker. Maddie pun berteriak berusaha untuk menghentikannya. Namun tiba-tiba, Broker keluar dari dalam mobil tersebut dan langsung menghajar Gather hingga tidak berdaya. Get back in the car right now! Kemudian Broker menodongkan pistol ke kepala Gather dan akan menembaknya. Tetapi Broker menyadari kalau di situ ada putrinya. Maka dari itu, dia mengurungkan niatnya untuk menembak Gather dan membiarkannya tetap hidup. Let's go home, buddy. Di sisi lain, Cheryl telah diamankan oleh sheriff karena sudah terlibat dalam penyerangan tersebut. Sedangkan Cassie masih bisa diselamatkan berkat pertolongan medis. Di akhir cerita, beberapa waktu setelah kejadian itu, terlihat Danny yang sedang menemui seseorang. Orang tersebut ternyata Broker. Tujuan Broker datang menemui Danny di penjara hanya ingin mengatakan, "Sampai jumpa di luar Danny, aku akan menunggumu." Dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti alur film Homefront. Semoga kalian paham dan bisa terhibur dengan alur film yang telah saya bawakan. Sampai jumpa. Saya Arka mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anda.